Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Abi Permana, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Nasional. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Audit Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab soal genap. Yang pertama, jelaskan tahapan audit sistem informasi menurut CISA atau Certified Information System Auditor. Di sini ada 10 tahap yang dilakukan dalam proses audit menurut CISA, yaitu yang pertama membuat dan mendapatkan persetujuan surat keterikatan. Kedua ada perencanaan audit, ketiga ada analisa risiko, keempat ada kemungkinan audit, kelima ada pelaksanaan audit, keenam ada pemeriksaan data bukti, ketujuh ada tes audit, kedelapan ada pemeriksaan hasil audit, kesembilan ada pelaporan audit, dan kesepuluh terakhir pertemuan dan penutupan exit atau meeting. Namun di sini saya akan membagi penjelasannya menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tahap pemeriksaan pendahuluan. Sebelum auditor menentukan pengujian yang harus dilakukan, auditor harus memahami bisnis auditi atau kliennya tersebut, yaitu seperti kebijakan struktur organisasinya, praktik yang dilakukannya, dan setelah itu melanjutkan analisis risiko. Nah, di sini yaitu bagian yang sangat penting. Ini meliputi review atas pengendalian internal yang ada pada klien. Pada tahap ini, auditor dapat memutuskan apakah audit dapat dilanjutkan atau auditor tersebut mengundurkan diri dari penugasan audit tersebut. Kedua, ada tahap pemeriksaan rinci. Pada tahap ini, auditor berupaya mendapatkan informasi lebih mendalam untuk memahami pengendalian yang diterapkan dalam sistem auditi atau kliennya tersebut. Auditor harus dapat memperkirakan bahwa hasil audit pada akhirnya harus dijelaskan sebagai dasar untuk menilai apakah struktur pengendalian intern yang diterapkan dapat dipercaya atau tidak. Ini akan mempengaruhi proses audit ke depannya. Ketiga, ada tahap pengujian kesesuaian. Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan secara terinci. Informasi yang digunakan berada dalam file data yang biasanya harus diambil menggunakan software seperti CHATS. Pendekatan basis data menggunakan software CHATS ini pengujiannya secara substantif untuk memeriksa integritas data auditi atau klien tersebut. Dengan kata lain, CHAT ini digunakan untuk mengambil data untuk mengetahui integritas dan keandalan data itu sendiri yang ada pada auditi atau klien yang akan diaudit. Terakhir ada tahap pemeriksaan rinci. Di sini tujuannya pada tahap pengujian ini kebenaran buktinya adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup kompeten setelah dilakukan pengujian oleh auditor. Yang pertama tahap-tahapnya yaitu mengidentifikasi kesalahan dalam pemrosesan data. Kedua ada menilai kualitas data. Ketiga ada mengidentifikasi ketidakkonsistenan data. Keempat membandingkan data dan perhitungan fisik. Kelima konfirmasi data dengan sumber-sumber dari perusahaan. Lanjut pada soal nomor 2. Sebagian besar sebab yang mendorong pengembangan fungsi audit sistem informasi di perusahaan adalah akibat seringnya terjadi penyalahgunaan komputer. Jelaskan tipe-tipe penyalahgunaan komputer. Sebagian besar tipe penyalahgunaan komputer adalah yang pertama terjadinya hacking, yaitu seseorang yang tidak mempunyai akses otoritas terhadap sistem komputer untuk membaca, memodifikasi atau menghapus program data yang tujuannya untuk mengacaukan proses. Kedua, adanya virus. Program yang menyerang file executable ini akan mengakibatkan kekacauan operasi komputer
atau kerusakan data program yang ada pada perusahaan. Ketiga, ada illegal physical access, yaitu seseorang yang mengambil keuntungan melalui akses fisik secara ilegal terhadap fasilitas komputer yang ada di perusahaan. Contohnya mencuri atau memasuki ruang komputer atau ruang terminal secara ilegal dan merusak hardware atau kopi program dan data yang bukan merupakan wewenangnya. Keempat, ada abuse of privilege, yaitu seseorang yang menggunakan hak-hak istimewanya untuk maksud dan tujuan yang bukan merupakan otoritasnya. Contohnya membuat kopi data tapi tidak meminta izin atau persetujuan kepada yang berwenang. Menurut survei Benbow tahun 1990, 80% penyalahgunaan komputer diakibatkan oleh pegawai internal perusahaan itu sendiri. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam UTS ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.